udah sarapan mungkin ya. Kak Dini udah sarapan belum? Aku belum, aku tadi buru-buru kesini. Ya, mau tau gitu dibawain sama Kak Syahril ya. Aduh, mau dong dibawain. Biasa aku dibawain Abang GoFood, dibawain sama Kak Syahril jadi seneng banget Ya nih rasanya. ampun. Tapi kita tanya dulu nih, Bu Nita udah sarapan belum kira-kira? Iya, Udah dong. Udah Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Coba Ibu boleh ditanya nih, murid-muridnya yang dengerin Dia Untirta udah sarapan apa belum? Iya. Halo, selamat pagi anak-anak ibu, khususnya anak murid SD Kelanggaran Unyur. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Gimana, udah pada sarapan belum? Belum. Udah sarapan pastinya ya, karena akan siap mendengarkan Guru on Radio di 106 Dia Untirta. Yeay, seneng banget ya. Seneng banget nih. Nah, buat teman-teman yang lagi dengerin nih, para Smartizen, boleh gabung langsung di YouTube Dia Untirta, Iya. Dia Untirta, dan juga di Untirta. Instagram @diauntirta atau di Facebook di Dia Untirta. Di TikTok juga ada loh Kak. Wow, ada TikTok juga ya. Iya. Apa tuh nama TikToknya? Sama Dia Untirta. Oh Oke. gitu. Tapi anyway, kita di sini nggak cuma ngobrol-ngobrol aja, tapi kita juga bakal belajar bareng nih Kak Syahrir. Iya tentunya. Kita bakal belajar apa aja sih Kak Syahrir? Tentunya kita lagi-lagi membahas asesmen. Ini adalah episode kedua loh Kak. Episode kedua yaitu tentang membahas asesmen 2021. Bahwa nanti ngapain aja sih nanti, khususnya tingkat SD ya, walaupun SMP dan SMA nanti kita bahas. Ini hari ini pagi ini khusus kita bahas untuk di sekolah dasar. Iya, kita akan membahas bentuk-bentuk dan langkah-langkah untuk mengerjakan soal Asesmen Nasional 2021, terutama untuk asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter. Tentunya juga dong. Kak, termasuk Iya. juga langkah-langkah dan dalam mengerjakan soal literasi membaca, numerasi dan survei karakter, serta tips-tips dan strategi jitu dalam menyelesaikan soal-soal. Nah, tips-tips ini akan diberikan langsung dari pakarnya, narasumber kita yang sangat spesial itu ya Ibu Nita. Ya Ibu Nita ya. Iya, betul. Iya. Tapi kita mungkin ngebahas dulu kali ya. Tadi kan ada numerasi, Iya, ada literasi dan juga survei karakter. Karakter, iya. Boleh diceritain dulu kali nih Bu Nita, kalau numerasi itu seperti apa sih? Untuk numerasi itu kita pembelajaran tentang angka-angka matematika gitu. Jadi di sana itu ada soal-soalnya, ada berupa gambar, ada tabel, kemudian banyak sih di sana. Terus Banyak ya. iya, kita sudah buat soalnya banyak sih untuk guru yang membutuhkan soal. Asesmen untuk 2021 kita bisa cari di pusmenjar.kemendikbud.go.id /2 AKM silakan, di situ banyak soal-soal literasinya, baik literasi numerasi, baik ataupun literasi membaca, di situ ada. Oh, Iya, baca kalau ya. untuk survei karakter sendiri itu sepertinya jenis soalnya biasanya seperti apa, Bu? Tertuju pada tentang penguatan karakter pada anak, misalkan soalnya itu penguatan, ya. lebih tertuju penguatan pokoknya kepada anak, misalkan kayak episode lalu yang pertama saya membacain soal untuk jadi bagaimana sih persoalan yang ada di soal. Nah, siswa bisa menjawabnya dengan karakter dia harus seperti apa. Oh ya, Seperti mungkin itu. seperti penerapan langsung kali Iya. ya. Iya, Bu ya. Jadi Iya. kalau dulu kan kita sering banget nih, zaman kita sekolah nih Kak Syahrir, Iya. baca soal tapi nggak terjadi di kehidupan nyata. Iya, langsung jawab aja di kertas ya, Iya, tanpa ada biasanya penerapan gitu soalnya ya. nggak kita alami dalam kehidupan nyata, tapi nanti di asesmen 2021 soal-soalnya itu sangat nyambung sama makna-makna kehidupan yang ada yang kita alami dalam sehari-hari. Betul begitu Bu Nita? Betul, ya. Luar biasa. Iya. Udah makin nggak sabar ya kayaknya. Wah, sih nggak bahas nih sabar. soal-soalnya apa. Tentunya. Tapi by the way, tetap nih Hari Pahlawan. Kira-kira Kak Dini tuh pahlawan hari ini siapa sih kira-kira? Pahlawan hari ini Bu Nita. Bu Nita ya. Guru tanpa tanda jasa, tepuk tangan dulu Waduh, dong. tangan Iya kan? Iya dong. Kalau Kak Syahrir siapa pahlawan dalam hidupnya? Ada juga sama Bu Nita juga. Kenapa? Masa sih? Iya. Soalnya kalau tanpa Bu Nita, kita itu tidak akan tercerahkan tentang asesmen 2021 hari ini. Betul sekali, Kak Oh, Syahrir ya, pinter bener ya. banget sih. Nanti setelah selipan lagu yang satu ini kita akan mulai pembahasan soal literasi ya Bu Nita. Iya. Iya, Ya, tapi literasi. setelah Oke. jeda yang satu ini.
Kak Dini dan juga Ibu Nita dari SDN Karanganyur Serang. Iya dong, pastinya. Ibunya cantik banget ya hari ini. Cantik banget. Mau ketemu murid-murid tercinta yang udah lama banget nggak ketemu ya. Iya, udah berapa bulan Bu nggak ketemu? Bu. Jarang, karena kan paling kalau anak ke sekolah hanya kadang ngambil tugas, kemudian mengumpulkan tugas seperti itu. Oh iya, kadang ngumpulin tugas juga nggak ketemu sama saya karena di sekolah kita nyediain kotak pengumpulan tugas. Jadi walaupun saya belum datang, entah lagi ada kegiatan di luar sekolah, anak udah ngumpulin tugasnya di kotak yang sudah disediakan. Oh iya, Tapi kira-kira Ibu rindu yang di sekolah, rindu siapa sih Bu kira-kira? Rindu anak-anak pastinya. Khususnya ya, para Jawara Banten. Gimana nih? Rindu belajar di kelas. Iya, karena sekarang kan lagi masa pandemi ya, jadi kita mengakali nih gimana caranya kita nggak belajar di kelas, tapi kita juga bisa nih belajar di radio. Di radio ya tentunya. Nah, kita mau ngapain aja sih Kak di sesi-sesi pertama dan berikutnya? Ya sekarang karena ini lanjutan dari episode 2 Bu ya, kita akan membahas mungkin apersepsi dan kita akan juga membahas soal-soal tentang literasi, numerasi dan penanaman karakter juga. Mungkin yang pertama persepsi dulu Bu ya. Ya Ibu, untuk Ibu silakan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu. Baca untuk agama Islam, silahkan baca Al-Fatihah saja. Dimulai dari sekarang. Alhamdulillah, amin. Nah, sekarang kita belajar bersama ya. Sekarang siapkan alat tulis kalian. Nah, sudah disiapkan? Nah, kalau sudah, kita buka buku dan soal yang udah Ibu kasih ya. Nah, sekarang langsung aja Ibu akan bacakan latihan soal. Bentuknya soal uraian. Nah, coba lihat di situ ada gambar. Gambar apa sih di situ? Anak-anak coba perhatikan. Di situ ada gambar anak-anak nih. Sini ada gambar anak dua ya, satu laki-laki dan satu perempuan. Sedang apa sih di situ? Iya. Sedang ada yang memegang gitar. Kemudian yang anak perempuan sedang pegang apa? Bunga ya? Sedang pegang bunga, apa itu? Bukan bunga. Kecrekan, apa sih namanya itu? Kecrekan, iya. Iya. Nah, di sini Ibu akan bacakan ya soalnya. Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam, mereka tersenyum dalam peluh, menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan, dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Nah, dari soal itu, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Ayo, apa? Coba perhatikan dan lihat wacana yang sudah dibaca di sini, ya. Silakan dikerjakan di lembar tugasnya. Seperti biasa nanti dikumpulkan di kotak yang disediakan di sekolah ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Guru soalnya. Bu Guru. Wah nih. Nah Kak Syazira mau nyoba jawab nggak nanti? Nanti deh mau jawab ya, mau coba jawab. Tapi memang di sekolahan Bu ada ketersediaan kotak jawaban gitu? Iya. Kita dari kelas 1 sampai kelas 6 kita sediakan satu kelas itu ada 2 map kotak. Jadi nanti setiap
gimana setiap 3 hari sekali, entah seminggu sekali, bahkan ada mungkin setiap hari mereka mengumpulkan tugas yang sudah dikasih oleh guru, kemudian dikumpulkan di kotak yang disediakan di depan kelasnya masing-masing. Satu kelas ada 2 kotak, satu tugas untuk PAI, satu tugasnya untuk guru kelas, misalkan kelas 1, untuk kelas 2 gitu, sampai kelas 6. Oh, sampai seperti kelas 6 itu. gitu Iya. Jadi pisah-pisah tuh Kak, ada kotak, bukan kotak amal ya, tapi kotak mengumpulkan tugas. Iya, gitu. Oh, jadi gitu ya. Iya, jadi ngumpulin tugasnya masukin ke kotak jawaban, kotak soal ya, kotak lembar jawaban. Oh iya, ini juga mau ngingetin nih buat Smartizen Jawara yang hari ini nggak sempet dengerin atau ketinggalan, jangan sedih karena kalian masih bisa dengerin program Guru on Radio di YouTube streamingnya Dia Untirta di 106 Dia Untirta. Dan juga bisa mantau di Instagramnya @diauntirta atau juga mau komen langsung ya, boleh. Komen lah, nanti dibacain. Ditunggu like dan subscribe-nya di YouTube Dia Untirta dan juga via Facebook kita juga tunggu komentar kalian di Facebook Dia Untirta. Atau juga bisa via WhatsApp Kak Diana, Kak Dini ya. Berapa tuh nomornya? Ya di 085771247987. Diulangi lah ya, di 085771247987. Oke, Smartizen kayaknya udah makin gak sabar nih, tapi sebelum kita mulai sesi berikutnya, kita dengerin dulu lagu yang satu ini. Kita persilakan nih Kak Syahrir untuk menceritakan soal yang tadi dibacain sama Bu Nita itu kayak gimana sih? Iya, tadi soalnya penasaran deh. Pas tadi dibacain oleh Bu Nita ada gambar-gambar gitu. Gambar yang dua orang yang ingin bernyanyi, Bu ya? Iya, betul. Kenapa Bu harus menampilkan sebuah gambar 2 orang yang ingin bernyanyi? Itu kan ilustrasi artinya kan anak tuh biasanya lebih tertarik gitu dengan gambar-gambar, kemudian kayak pokoknya banyak sih gambar-gambar yang menarik, jadi anak tuh bisa melihat apa sih, penasaran juga kan gambar apa, kemudian di bawahnya ada bacaan, tinggal dibaca, ini bacaan. Nah, menarik, tinggal sisa bisa menarik kesimpulan dari gitu. itu tuh apa gitu, gitu seperti itu. Oh gitu Bu, jadi biar menarik ya Bu ya, biar penasaran ketika kita baca ya. Ya, nah itu tuh soalnya sih saya dapat dari soal AKM yang dari Pusmenjar. Oke, buat ibu-ibu, bapak guru yang butuh untuk memberikan contoh soal asesmen 2021 nanti, silakan cari di laman pusmenjar.co.id /2A AKM garing. Nah, di situ banyak ibu bapak guru jika ingin mengunduh, tapi bukan cuma mengunduh ya Bu, ada tahapannya juga. Selain mengunduh tuh kita harus buat ulang karena nggak bisa langsung di print, kita harus pilih-pilih dulu kompetensi mana yang akan diukur. Tentunya pertama kompetensi apa yang diukur dulu, terus cari bentuk soalnya, boleh bisa PG, bisa PG komplek. Kalau PG komplek anaknya bisa memilih jawaban lebih dari 1, terus bisa menjodohkan, ada isian singkat, kemudian uraian, banyak sih di situ. Nah, teksnya itu berupa permasalahan dan solusinya tentunya. Terus di situ juga dilengkapi dengan gambar. Nah, seperti tadi yang Ibu gambar ilustrasi, terus bisa denah atau poster gitu, atau diagram batang. Tidak lupa tentunya harus ada soalnya. Jangan ketinggalan itu soalnya. Gimana kita mau latihan ya Bu ya kalau nggak ada soal? Iya, harus soalnya, harus ada. Iya, dan juga di situ katanya diselipin kunci jawabannya ya Bu ya. Ada di situ kunci jawabannya buat Bapak Ibu guru, silahkan mangga diunduh. Sudah tadi kan dikasih halamannya, silahkan lengkap di situ Ibu Bapak, mangga. Ya gini, jadi Ibu Bapak kalau misalkan masih belum jelas atau Smartizen masih ada yang kurang jelas, masih boleh nanya langsung sekarang nih di kolom komentar di channel YouTube 106. Masih ditunggu ya. Iya, di channel YouTube 106 Dia Untirta selama acara ini berlangsung, atau chat langsung ke WA 087712479987. Bu, Dini mau tanya nih satu lagi, karena pertanyaan ini
sepertinya akan ditanyakan pula oleh Smartizen, terutama para guru-guru di sekolah dasar yang lagi dengerin nih. Soal yang Ibu bacakan tadi itu termasuk jenis soal apa ya? Atau bentuk soal apa? Pilihan ganda kah? Pilihan ganda kompleks kah? Di mana murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal? Atau menjodohkan isian singkat atau uraian ya Bu? Tadi soal yang Ibu bacakan tuh bentuknya soal uraian. Uraian ya Bu ya. Ya, uraian yang ada ilustrasi gambarnya. Jadi nanti anak melihat apa sih gambar itu, terus hasil kesimpulannya kan tadi soalnya apa yang dilakukan oleh Siti dan Udin di jalan, di situ ada gambarnya sedang apa mereka gitu. Jadi penarik kesimpulannya apa gitu dari gambar tersebut gitu. Iya, tapi yang pasti soal dibuat dengan teks yang lebih lengkap itu harus disertai dengan ilustrasi tadi ya Bu ya. Rinci dengan disertai gambar agar pesan yang dapat disampaikan itu lebih komprehensif dan maknanya itu sampai kepada anak ya Bu ya. Menyisipkan pesan juga biasanya sih seperti itu. Oke. Ya begitulah ya adik-adik, semoga paham ya dari soal yang pertama dan semoga bisa menjawab dengan lancar karena pada akhirnya kita akan dikumpulin ya jawabannya ya ke kotak-kotak. Di kotak mana Bu? Sekolah boleh sekolah orang lain apa khusus murid Ibu? Khusus murid Ibu. Ya. Kalau sekolah lain mungkin punya masing-masing. Takutnya saya ingin mengumpulkan di sekolah mana gitu ya. Kan di Banten itu bukan hanya di Serang, ada di Rangkas Bitung, ya ada Paneglang, Cilegon dan sebagainya. Tangerang juga. Ya. Iya betul sekali. Dan gini Kak Bunita ya, katanya guru-guru sekarang ini harus mulai bisa mengarahkan siswa-siswinya berlatih membaca teks. Jadi bukan hanya sekedar membaca tapi juga memahami makna dari tulisan tersebut. Ya, selain diharapkan dapat menjawab soal-soal, juga bermanfaat untuk membangun karakter siswa sebagai pribadi yang tangguh dalam menghadapi kehidupan dan persoalannya nih. Numerasi tadi, literasi juga penanaman karakter Pancasila. Nah, lagi-lagi semangat lagi Hari Pahlawan. Kenapa ya? Pengen upacara gitu rasanya. Silakan Kak ke lapangan dulu. Tapi kira-kira Bu di sekolah ada nggak pengadaan upacara untuk pandemi ini? Ada nggak? Nggak ada kayaknya, soalnya masih belum boleh Bu ya? Iya belum boleh, kita nggak boleh ngadain apa-apa. Belum ada. Karena COVID gini kan anak juga kan di rumah masing-masing. Iya, bingung juga sih ya kalau jaga jarak upacara ya sampai nggak muat kali di depan halaman halaman sekolahnya. Ya tapi tak mengurangi untuk kita mengingatkan Hari Pahlawan ya tentunya kita bisa merayakan melalui apapun, bukan hanya gerakan upacara tapi juga bisa melalui media sosial. Kita tebarkan betapa pahlawan ini sangat penting untuk bangsa ini Bu ya. Iya betul. Salah satunya seperti dengan semangat belajar ini juga terus mengedepankan semangat kita sebagai pahlawan di masa depan untuk membela negara kita. Oh merdeka ya merdeka. Iya, daripada kita ngoceh terus nih, kayaknya kita puterin dulu satu lagu deh Kak Sahrian. Yang non fragrance, non alkohol, terus juga harus halal yang penting Kak Syahrir. Terus harus pakai apa biar aman? Nah, aku kemarin dikasih tahu temen yang paling bagus itu buat kosmetik yang sesuai sama ibu hamil menyusui dan bahan-bahannya itu aman banget. Namanya adalah Fabio Cosmetic. Karena dibuat menggunakan 6 autentik sunnah herbal, ada daun bidara, habatus sauda, anggur zaitun, susu kambing dan madu, dan juga dibuat tanpa menggunakan fragrance dan alkohol. Bukan cuma itu, selama produksi dan penyimpanan diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang menambah keberkahan bagi pemakai dan pembuatnya. Fabio Cosmetic halalan Thoiban. Silakan dicari, di-download di pusmenja.kemdikbud.go.id/AKM/2. Silahkan di situ. Nah, saya sekarang akan membacakan soal. Oh ya, ibunya lupa ketinggalan. Anak-anak ibu siapkan alat tulisnya lagi ya. Sudah siap, Sudah siap ya. Sekarang kita akan bahas soal matematika. Nah, udah pernah dibagikan soalnya. Jadi coba perhatikan di sini ada gambar apa sih? Di situ ada gambar apa? Pernah lihat tidak ini ada gambar apa? Angka 4 ya? Angka 4, iya ada angka 4-nya. Kira-kira itu gambar apa sih? Ada yang pernah lihat nggak?
Lift. Oh, betul. Iya, ini nih gambar yang ada di lift. Mungkin Lift. anak-anak pernah kali kan naik lift. Siapa yang belum pernah naik lift mungkin? Belum pernah, Bu. Iya, di sini ada gambar liftnya. Nah, sekarang coba perhatikan pada gambar lift di bawah ini. Di situ ada gambar berapa orang sih? 3. Tiga ya. Di Iya, sini ada 3. Andi. Beratnya dia 95 kilo. Yang kedua ada gambar namanya Rosa. Beratnya 83 kilo. Yang ketiga ada gambar Joni. Beratnya 35 kilo. Nah, soalnya Ibu akan bacakan ini bentuknya pilihan ganda kompleks. Artinya kalian bisa jawabannya bisa lebih dari satu, ya. Iya. Nah, kita lihat di dalam lift sudah terisi 5 orang. Nah, dengan jumlah berat badan 380 kg. Sedangkan di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni, nah 3 orang ini akan masuk ke dalam lift yang sama juga. Nah, 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut adalah mana tuh? Di sini kalian lihat gambar, kemudian pertanyaan ini kalian bisa jawab lihat dari gambarnya. Kira-kira siapa yang bisa masuk? Tapi hanya 2 orang. Nah, yang A, Andi dan Joni. Yang B, Andi dan Rosa. Atau yang C, Rosa dan Joni. Karena ini soalnya pilihan ganda kompleks, silakan kalian jawab lebih dari 1. Terima kasih. Iya, makasih. Jangan lupa kerjakan di kertas lembar dan kumpulkan di kotak yang sudah disediakan ya, Nak. Nah, itu dia tadi iya. soalnya udah dibacain. Iya, lagi-lagi kotak ya. Iya. Jadi nanti ngejawabnya boleh lebih dari 1 ya, Bu? Boleh, Bener. karena ini soalnya bentuknya pilihan Pilihan ganda ganda kompleks. kompleks. Gitu. Kalau kemarin waktu pertama kita Iya, episode pertama, Bu, kasih ya. PG. PG. Hanya pilihan ganda saja berarti hanya Hanya 1, satu. ya. Kalau ini kan pilihan ganda kompleks artinya anak boleh menjawab lebih dari 1. Iya, biasanya kalau PG yang kemarin itu 1 jawaban, tapi Iya. yang lainnya bingung. Ya, ada mirip-miripnya gitu. Iya. Nah, kan kalau kompleks pilihannya lebih Boleh ya, lebih lebih mudah dari ya, satu. lebih Iya, mudah 1. boleh. Iya, Bu. Terus kalau soal yang baru Ibu sampaikan tadi itu berdasarkan komponen instrumen numerasi nih. Iya. Termasuk yang mana, Bu? Bilangan, pengukuran dan geometri yang meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari, atau data ketidakpastian atau aljabar? Di sini ada bilangan yang meliputi sebenarnya banyak sih, ada bilangan yang meliputi representasi, bisa juga sifat ukuran, cuman yang Ibu ambil berupa bilangan juga masuk kan, anaknya juga menghitung, operasi hitung juga. Hitung ya. Bisa pengukuran. Kalau untuk pengukuran atau geometri itu biasanya mengenal bangun datar. Nah, seperti itu. Kalau untuk data ketidakpastian tuh pemahaman atau intervensi itu. Kalau aljabar tuh persamaan atau tidak persamaan. Nah, seperti itu termasuk pola bilangan. Pola bilangan. Ya. Nah, jadi banyak banget ya tipe Iya, jenis dari tipe soal numerasi ini, numerasi. komponen-komponennya. Iya. Bukan hanya berhitung, tapi juga siswa dituntut untuk dapat membaca ketidakpastian, mengukur geometri, mulai dari bilangan, representasi, dan bermakna untuk kehidupan Untuk pastinya. kehidupan dong pastinya. Tapi Bu, ngomong-ngomong, apakah memang harus menggambarkan seseorang saja ketika dalam visual gambar? Banyak sih, Banyak macam-macam. Iya. Ki- Kalau pernah lihat, silakan lihat di Pusmenja deh. Di situ Banyak ya, bervariasi, iya. Bu ya. Tapi bukan cuma ngunduh ya. Oh, ngunduh Kitanya ya. juga untuk guru-guru harus bikin lagi. Oh. Artinya kita harus copy dulu. Copy Tahapannya dulu. memang sih agak banyak ya. Kita harus copy gambar-gambar dulu. Nggak langsung unduh kayak misalkan kita download ke misalkan di Google langsung misalkan kita Iya. bisa langsung print, enggak, Nah, harus kita kita olah harus lagi, Bu, bikin ya? lagi. Harus kau olah Iya, lagi ya? kita lihat kompetensi apa nih yang mau diukur, kemudian kita mau kasih anak soalnya bentuknya apa, misalkan apakah pilihan ganda kompleks atau uraian atau isian, misalkan menjodohkan seperti itu.
Karena sebuah pilihan itu sulit ya. Iya, makanya satu aja, jangan ngasih dua. Nah, Smart Zen gimana nih? Udah pada cukup jelas belum? Kalau masih ada yang kurang jelas, lagi-lagi diingetin, silahkan bertanya atau isi komentarnya di channel YouTube 106 Dia Untirta selama acara ini berlangsung, atau setelah acaranya berlangsung juga masih boleh nih. Boleh dong. Terima kasih Cinta. Sekarang kita mau terima kasih nih buat para seluruh guru yang ada di Indonesia yang sudah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa hingga hari ini, bahkan mampu bertahan meneruskan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Tepuk tangan dulu buat terima kasih. Kak Syahrir masih inget nggak lagu Terima Kasih Guruku? Ingat dong. Coba nyanyiin sedikit. Ayo dikit. Kak Dini dulu dong. Aduh, Kak Dini suaranya bagus. Nanti ada label yang pengen minta aku jadi penyanyi lagi. Apalagi Kak Syahrir kalau nyanyi itu harus mahal bayarannya. Mahal ya. Aduh, daripada kita nyanyi, mending kita tanya dulu nih ke Bu Nita nih sebelum kita membahas soal penguatan karakter. Bu, nanti kan kita bisa melihat jenis contoh soal itu di website Kemendikbud yang tadi di Pusmenjar yang tadi Ibu ceritain, dan juga ada level-level yang tadi Ibu jelasin. Boleh nggak Bu dibikin lebih luas lagi informasinya? Sebenarnya untuk level-level itu seperti apa sih Bu? Untuk AKM atau asesmen kompetensi minimum itu untuk jenjang SD ya. Jenjang SD itu kita sampai level 3. Nah, untuk level 1 itu ada di kelas 1 dan kelas 2. Nah, di situ juga ada soal untuk numerasi dan literasi. Untuk penguatan karakter sendiri tidak ada ya. Di sini hanya ada numerasi dan literasi membaca aja. Gitu ya. Kalau untuk level 2 untuk kelas 3 dan 4, level 3 untuk kelas 5 dan 6. Nah, kalau anak kelas 4 bisa mengerjakan di level 3, artinya siswa itu sudah melampaui bisa mengerjakan soal asesmen ini gitu. Jadi untuk standarisasi untuk ke kelas 4 ada di level 2. Tapi kalau dia bisa mengerjakan di level 3, artinya soal untuk kelas 5 dan 6 dia bisa mengerjakan dengan baik. Nah, berarti dia sudah melampaui level. Nah, gitu Smartizen dan Kak Syahrir. Jadi terdapat 3 level nih untuk asesmen 2021 ini. Jadi untuk level 1 itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, tapi kompetensinya hanya numerasi dan literasi. Tidak ada penguatan karakter. Tapi untuk level 2 dan 3 itu terdapat 3 kompetensi, ada numerasi, literasi, dan penguatan karakter. Dan diharapkan siswa dan sekolah itu mampu mencapai pada level 3 dong. Iya, tentunya ya. Harapannya mungkin level 3 ya. Harapannya. Tetap optimis dong. Optimis. Semoga anak-anak ibu berada di level 3. Amin tentunya. Ya, tapi jangan lupa belajar dan terus belajar ya. Iya. Karena memang harapan kita untuk semuanya juga level-level ini mungkin disamaratakan, pengennya ya. Harapannya pengen semuanya disamaratakan dari kota maupun dari pelosok desa itu level 3 harapannya. Amin. Harapannya ya. Amin. Iya, salah satunya makanya kita bisa belajar dimanapun, termasuk di program Guru on Radio ini setiap hari Selasa dan Kamis dari jam 10 hingga jam 12 siang. Makan siang dong, jam 12 siang ya. Dan kita udah bergeser nih next ke sesi ketiga penguatan karakter PPKN. Itu gimana tuh Kak Syahrir? Coba diceritain. Iya. Sesi ketiga ini yaitu untuk memperkuat pribadinya agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tentunya berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis, dan juga kreatif. Oh begitu, jadi dari bacaan soalnya aja sudah memenuhi kompetensi butir tadi ya. Nah sekarang kita tanya nih ke Bu Nita, seperti apa sih Bu jenis soalnya? Soalnya saya buat sih seperti soal literasi, teknik informasi, cuman untuk penguatan karakter di sini saya tidak ambil dari Pusmenjar ya. Karena dari mana Bu? Saya ambil dari buku paket kelas 4 tema 3. Iya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung bacain soal aja ya. Iya, silakan Bu. Anak-anak ibu masih dengan ibu ya. Selanjutnya ayo kita buka lagi bukunya. Silahkan anak-anak dibuka buku tema 3-nya halaman 70.
halaman. Nah, coba lihat di sana ada gambar harimau masuk desa. Kebayang tidak harimau masuk desa? Serem. Kenapa sih harimau kok bisa masuk desa? Kenapa ya? Kenapa yo? Siapa yang tahu? Siapa ya? Kenapa ya? Mungkin lapar kali Bu ya? Lapar, iya. Mau jalan-jalan kali Bu. Harimau masuk desa berarti ada masalah ya di situ. Iya. Kenapa sih harimau bisa masuk desa? Bukankah harimau tempat tinggalnya di mana? Di hutan. Di hutan, tidak seperti manusia ya? Iya, Bu. Iya. Coba kalau manusia tinggalnya bareng sama hewan gimana? Kayak Ya seperti di hutan, bayangkan. Gak kebayang ya Bu. Nah, gimana caranya tuh ketika ada hewan masuk ke ke desa? Ke desa. Kalian harus apa sih di sana? Apakah kita harus membiarkan hewan itu tetap tinggal bersama kita atau ada upaya bagaimana supaya hewan-hewan yang ada di hutan itu tidak masuk ke desa? Mereka punya alasan sendiri kenapa mereka bisa masuk desa. Siapa yang tahu? Karena apa saja? Mungkin karena stok makanan di hutan habis kali ya. Betul, salah satunya itu. Apalagi? Mungkin karena desanya sebenarnya hutan. Iya, jadi desa itu ngebabat hutan. Iya. Bisa jadi ya. Kita kan nggak tahu. Iya, gitu. iya. Iya, hewannya itu harimau bisa masuk ke desa karena mungkin dia makanannya udah habis. Nah, kemudian pohon-pohon yang di lingkungannya. hutannya juga habitatnya Bu, ya. dia terganggu entah habis makanannya sehingga dia mencari makanan ke tempat lain, artinya misalkan masuk ke desa seperti itu. Ke pemukiman desa ya. Iya, makanya gimana nih caranya kita menjaga untuk melestarikan hutan seperti apa? Satu. Apa? Ayo. Kalau ditebang pohonnya, tapi harus nanam lagi. Itu yang disebut ya. Jangan jangan menebang pohon secara liar. Kita harus reboisasi. Apa itu reboisasi? Penanaman kembali hutan yang gundul. Pintar. Iya. Bahasa Inggrisnya one man one tree. Iya. Satu orang satu pohon ya. Ya betul. Kita harus menjaga kelestarian yang ada di lingkungan kita, termasuk kita harus menjaga hutan juga ya. Oh gitu. Jadi harimaunya nggak boleh dibunuh nih Bu? Jangan ya. Harimau itu termasuk hewan yang dilindungi juga. Kalau nggak salah ya. Iya, pasti Jangan sampai kita membunuh hewan-hewan. Kita juga harus sayang sama hewan. Artinya jangan sampai kita membunuh. Iya. Nanti kalau langka gimana? Iya. Kalau nggak ada lagi. Ya ampun, pasti kangen banget sama harimau dong kalau hilang. Yakin dikangenin. Ya seperti itu. Jadi pertanyaannya buat anak ibu, soalnya Brian, apa yang kalian lakukan ketika kalian melihat harimau masuk desa? Coba kalian harus apa ya? Dan upaya apa supaya harimau itu atau binatang hewan liar itu, hewan yang berada di hutan tidak masuk ke desa. Seperti itu. Itu dia tadi soalnya. Iya. Silakan dikerjakan di lembar tugas kalian dan dikumpulkan di kotak yang disediakan ya. Jawabannya harus benar nih. Harus benar, jangan asal-asalan karena memang itu penerapan di kehidupan nyata loh, Kak. Iya, betul sekali. Jadi kan tadi kita udah dengar nih soal yang diceritakan yang dicontohkan oleh Bu Nita. Kita bisa melihat bahwa yang terpenting dalam soal karakter ini adalah pertanyaan harus berkaitan dengan sikap para pelajar dalam berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, soal karakter pun diarahkan untuk menyajikan masalah beserta solusinya. Soal diberikan dengan konteks dunia nyata dan membawa murid ke tahap pengalaman. Harapannya dengan diberikan latihan soal karakter ini, siswa tidak hanya dilatih terbiasa membaca teks nih Kak Syahrir, namun juga mampu menemukan hal-hal yang baik untuk ditiru dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang lebih bermakna. Wow. Jadi kalau jawaban asal-asalan itu tidak bisa diterapkan ya, Kak ya? Iya dong. 106 Dia Untirta masih di Guru on Radio bareng Dini dan Kak Syahril dan Bu Nita. Nah, tadi kan kita udah bahas nih soal numerasi, soal literasi dan juga soal penguatan karakter. Iya. Sebenarnya apa sih Bu yang bisa kita dapatkan dari tipe-tipe soal isi dari komponen soal ini?
Kalau saya sendiri sih berharap ya murid-murid bisa atau memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengerjakan soal-soal seperti literasi membaca, literasi matematika, dan soal-soal seperti penguatan karakter itu gitu. Dan mudah-mudahan murid-murid yang ada di sini atau yang ada di sekitar, yaitu semua sekolah atau khususnya SD Kelanggaran Unyur itu bisa memperoleh pengetahuan dari seputar asesmen soal asesmen nasional ini gitu. Karena sebenarnya sih tadi nih siswa itu sebenarnya bukan karena nggak mampu sih, kadang-kadang tidak mampu dalam mengerjakan bukan karena tidak mampu, mereka tuh sebenarnya bisa mampu kalau sering latihan gitu. Karena soalnya mereka tuh suka bingung, karena mereka bingung tuh karena seperti apa sih bentuk-bentuk soal asesmen itu, dia tuh masih bingung seperti apa gitu. Tapi kalau sering latihan dan latihan terus, insya Allah anak juga nggak kebingungan. Makanya mulai dari sekarang saya sih pribadi berharap anak-anak tuh bisa mengetahui atau memiliki pengalaman dalam mengerjakan soal-soal asesmen nasional supaya nanti mereka siap menghadapi asesmen nasional nanti. Seperti itu. Amin. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, Amin. makanya nih bukan cuma belajar di rumah aja, tapi dengerin dong program Guru on Radio di Dia Untirta setiap hari Selasa sama Kamis nih. Ingat ya 106 Dia Untirta. Oke, Smart Region dan khususnya para pelajar di sekolah dasar, terus ikuti program kami ya, program Guru on Radio yang memperoleh pengetahuan dan pengalaman langsung untuk mengerjakan bentuk soal asesmen 2021. Bagi yang berminat untuk mengikuti program kami dalam mengundang asesmen nasional 2021, silakan sekali lagi program Guru on Radio ini di frekuensi 106 FM Dia Untirta dan juga bisa menghadiri atau melihat live streaming di YouTube kita 106 Dia Untirta. Iya, karena hanya dengan belajar hidup kita menjadi lebih bermakna. Kak Syahrir kan cowok nih. Iya. Kalau panas-panasan di luar gitu udah biasa nggak sih? Udah biasa sih, cuman takut gitu. Kenapa takut? Takut kebakar kulitnya. Nah, kalau takut mendingan mulai sekarang Kak Syahrir aku saranin ya, belajar deh pakai sunscreen. Tapi tar dulu deh, jangan sunscreen sembarangan. Aku sih nyaraninnya sunscreennya harus yang terbuat dari bahan-bahan organik dan yang paling penting tuh halal. Aman tapi? Ya aman dong, apalagi nih aku rekomendasiin ada sunscreen dari Fabel Cosmetic. Bukan cuma sunscreen loh, produknya banyak banget, ada lipstick dan lain-lain. Nah, kenapa sih aku rekomendasiin ini? Karena pembuatan Fabel Cosmetic ini menggunakan 6 autentik sunnah herbal. Misalnya nih, ada daun bidara, habatus sauda, anggur, zaitun, susu kambing, dan juga madu. Wah, banyak juga ya. Dan juga terbuat dari bahan-bahan alami tanpa menggunakan parfum dan alkohol, Kak Syahrir. Oh, jadi aman ya buat kulit? Iya, apalagi nih selama produksi dan penyimpanan diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran agar membawa keberkahan buat kita semua yang memakai. Bikin adem ya. Iya dong, Fabel Cosmetic, the beauty of halalan toibah. Yes. Habis azan jadi bawaannya adem gitu ya. Tapi nggak terasa nih Kak Syahrir, dari jam 10 tadi kita udah ngomongin tentang asesmen 2021, mulai dari jenis soal, terus Bu Nita tadi nemenin kita membimbing gimana caranya membuat soal, memberikan tugas kepada para siswa di SDN Kelanggaran Unyur. Dan tepuk juga tangan dulu dong. Buat yang udah mendengarkan, terima kasih. Tapi bukan cuma ngedengerin, kita mau bacain komen-komen yang udah ada di YouTube nih. Oke, dari siapa? Ada Nopi, katanya materi pembahasan asesmen 2021 ini sangat bermanfaat. Thank you kembali. You are welcome. You are welcome ya jawabannya ya. Terus ada Inerike, materinya sangat mudah dipahami nih Bu Nita, keren. Alhamdulillah. Terus ada dari Uin City, materinya sudah bagus dan penjelasannya juga mudah dipahami. Alhamdulillah ya Bu Nita. Semoga bisa memberikan solusi pencerahan tentang asesmen 2021 bagi mereka yang mendengarkan, dan tentu saja kita berharap agar terus mendengarkan program Guru on Radio setiap hari Selasa dan Kamis jam 10 sampai jam 12. Ya. Ini banyak yang minta lagu padahal kita fokus belajar ya pagi ini. Tapi maaf ya. Namanya juga belajar di radio, kita selingin pakai lagu dikit-dikit. Tapi kalau nge-request belum bisa ya.
karena masih fokus belajar. Iya, selain kita terima kasih buat yang udah dengerin, kita juga terima kasih banyak nih buat Bunita. Iya, sama-sama buat Kak Sahril sama Teddy nih. Makasih juga. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya belajar, mendampingi dan menyemangati Smartizen yang mendengarkan untuk menjadi pelajar yang makin cerdas lagi. Amin. Ya, sama-sama. Semoga kegiatan hari ini juga bermanfaat untuk menambah wawasan dan kompetensi belajar jenjang SD di bidang ini. Literasi membaca, numerasi dan semuanya semoga makin memperkuat karakter ya di SD, khususnya di SD Kelanggaran Unyur Serang ya. Dan semoga juga semakin memperkuat karakter. Terutama semoga kegiatan belajar ini bermanfaat untuk semua dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi Asesmen Nasional 2001 ya. 2021 ini harus siap. Iya dong, harus siap menghadapi asesmen 2001. Dan juga nih bagi Smartizen, guru-guru SD, para pendamping belajar di rumah, orang tua pendamping, pengelola sekolah, dan para murid SD yang ingin mendapatkan soal-soal yang dibahas pada hari ini, silahkan sampaikan di kolom komentar pada YouTube channel 106 Dia Untirta, program Guru on Radio episode 2 sampai dengan episode 2 SD. Setelah acara ini selesai, nanti kita bisa kasih soalnya gitu. Tentu. Dengan cara ketik nama lengkap, asal sekolah, asal daerah, ketik bagi soal. Nah, nanti bisa langsung dapet tuh soal yang tadi misalnya kelewatan gitu. Akhir kata, maaf banget Dini dan Kak Syahrir kalau misalkan punya kesalahan. Makasih banget yang udah dengerin. Minggu depan dengerin lagi ya. Iya, tentu dong. Di akhir kata, kami Dini dan Syahrir, tim Dia Untirta yang bertugas dan juga Bunita mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.